Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Di dalam ajaran agama Islam, Nabi dan Rasul dikenal sebagai manusia yang menjadi utusan Allah untuk menyebarkan dan memberikan pemahaman atas ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ajaran agama Islam menjelaskan, jumlah Nabi terdapat ribuan, namun yang wajib diketahui ada 25 orang Nabi. Para Nabi utusan Allah hidup di zaman jauh sebelum Masehi. Konon orang dahulu pernah hidup hingga 1000 tahun lamanya. Akan tetapi tentu saja di zaman ini tidak ada yang sanggup hidup hingga 1000 tahun lamanya. Tapi tahukah Anda bahwa di ajaran agama Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan umur panjang kepada 4 nabi yang percaya masih hidup hingga saat ini. Padahal zaman kenabian telah berada jauh di belakang jika dibandingkan dengan sekarang. Dan tahukah Anda kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan umur panjang kepada 4 nabi ini? Berikut penjelasannya. Tonton video ini sampai selesai, agar tidak sesat. Nomor 1. Nabi Idris alaihi salam. Nabi Idris adalah nabi urutan kedua setelah Nabi Adam alaihi salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkatnya menjadi utusan. Sebagaimana Allah berfirman, ceritakanlah, Muhammad, kisah Idris di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia adalah orang yang sangat benar, dan membenarkan lagi seorang nabi. Kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Al-Quran Surat Maryam ayat 56-57. Nabi Idris alaihi salam menerima 30 suhuf yang berisi ajaran kebenaran seperti halnya Al-Quran. Suhuf tersebut merupakan petunjuk untuk disampaikan kepada umatnya. Dan kenapa Nabi Idris alaihi salam masih hidup sampai sekarang? Awal mulanya Nabi Idris dikunjungi malaikat pencabut nyawa yaitu Israel selama beberapa hari. Keduanya bersama sampai 4 hari. Hingga akhirnya Nabi Idris merasakan keanehan dan bertanya siapa sebenarnya yang sedang mengunjunginya itu. Setelah mengetahui bahwa temannya itu ternyata adalah malaikat pencabut nyawa, Nabi Idris lantas mengajukan sejumlah pertanyaan. Hai malaikat Israel, engkau datang ini untuk mencabut nyawaku atau untuk bertamu kepadaku? Malaikat Israel menjawab, aku datang untuk ziarah, berkunjung kepadamu dengan izin Allah. Nabi Idris bertanya kembali, hai malaikat Israel, saya ada keperluan dan kepentingan kepadamu. Malaikat Israel menjawab, kepentingan apa itu? Nabi Idris menjawab, kepentingan denganmu, yaitu supaya engkau mencabut nyawaku dan kemudian Allah menghidupkan kembali sehingga aku dapat beribadah kepada Allah setelah aku merasakan sakaratul maut. Malaikat Israel menjawab, sesungguhnya aku tidak akan mencabut nyawa seseorang melainkan mendapat izin Allah. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar percakapan mereka, maka Allah memberi wahyu kepada malaikat Israel agar dia mencabut nyawa Nabi Idris. Maka seketika itu malaikat Israel menuruti perintah Allah untuk mencabut nyawa Nabi Idris. Maka seketika itu malaikat Israel mencabut nyawa Nabi Idris alaihi salam. Seketika itu pula, malaikat Israel menangis atas kematian Nabi Idris. Kemudian malaikat Israel memohon kepada Allah agar Allah menghidupkan kembali Nabi Idris alaihi salam. Kemudian Allah mengabulkan permohonan malaikat Israel, maka Nabi Idris hidup kembali. Malaikat Israel bertanya kepada Nabi Idris, hai saudaraku, bagaimana rasanya sakaratul maut itu? Nabi Idris menjawab, sesungguhnya rasa sakaratul maut itu saya umpamakan binatang yang hidup itu dilapah kulitnya, atau dibuang kulitnya dengan keadaan hidup-hidup, dan begitulah rasanya sakaratul maut, bahkan lebih dari 1000 kali sakit. Malaikat maut berkata, secara halus dan berhati-hati aku mencabut nyawa orang-orang yang seperti itu selama-lamanya. Bayangkan, seorang nabi, kekasih Allah merasakan begitu dahsyatnya rasa sakit yang dirasakan saat dicabut ruh dari jasadnya. Kemudian Nabi Idris berkata lagi pada malaikat maut, hai malaikat maut, saya ada keinginan lagi dengan engkau. Malaikat maut menjawab, apalagi yang kamu inginkan wahai saudaraku? Nabi Idris menjawab, saya ingin melihat neraka jahanam, sehingga saya dapat beribadah kepada Allah dengan bersungguh-sungguh setelah melihat belenggu, rantai-rantai dan kalajengking yang menyengat orang-orang yang ada di neraka jahanam. Malaikat maut menjawab, bagaimana saya bisa pergi ke neraka jahanam tanpa ada izin dari Allah? Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala keagungannya
menurunkan wahyu kembali kepada malaikat maut, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Pergilah engkau ke neraka Jahanam bersama Nabi Idris." Malaikat maut pun membawa Nabi Idris ke neraka Jahanam. Kemudian Nabi Idris melihat segala macam siksaan yang diciptakan Allah untuk musuh-musuhnya yang berupa belenggu, rantai-rantai di dalam neraka dan kalajengking, serta ular dengan api-api yang menyala dan kayu zakum beserta air yang sangat panas, untuk diminum oleh ahli neraka tersebut. Setelah berkeliling, malaikat dan Nabi Idris pun kembali. Setelah kembali Nabi Idris berkata lagi kepada malaikat maut, "Hai malaikat maut, aku punya permintaan lagi kepadamu, yaitu aku ingin melihat surga, agar aku dapat meningkatkan amal ibadahku. Bagaimana bisa aku membawamu bersamaku ke dalam surga, tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Maka seketika itu, Allah memberi izin pada malaikat maut untuk pergi berdua dan berhenti di depan pintu surga. Setelah sampai pintu surga, Nabi Idris melihat di dalamnya banyak bermacam-macam kenikmatan dan istana besar dan indah dan beberapa anugerah yang berharga, juga tumbuh-tumbuhan serta buah-buahan yang beraneka warna dan rasanya berbeda-beda. Nabi Idris berkata, "Hai saudaraku, aku telah merasakan sakitnya sakaratul maut. Aku telah melihat neraka Jahanam, yang di dalamnya bermacam-macam rupa siksaan dan azab neraka. Maka mintalah engkau kepada Allah untukku, agar Allah mengizinkan aku masuk ke dalam surga, dan meminum sedikit airnya agar hilang rasa sakitnya sakaratul maut di badan ini, dan juga terhindar dari siksaan api neraka Jahanam." Maka malaikat Israel meminta izin kepada Allah agar diizinkan masuk. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkannya, kemudian masuklah mereka berdua ke dalam surga. Setelah puas dan meminum sedikit air di surga, mereka berdua pun keluar. Kemudian Nabi Idris masuk lagi ke dalam surga, dan meletakkan sandalnya di bawah pohon kayu di dalam surga, tanpa sepengetahuan malaikat Israel. Setelah itu beliau kembali menyusul malaikat Israel. Maka Nabi Idris berkata kepada malaikat Israel, "Hai malaikat maut, sandal aku tertinggal di dalam surga di bawah pohon kayu. Maka kembalikanlah aku ke dalam surga." Maka Nabi Idris masuk ke surga dan tidak mau keluar lagi dari surga. Berteriaklah malaikat Israel memanggil Nabi Idris agar keluar dari surga. "Hai Idris, keluarlah engkau dari surga." Maka Nabi Idris pun tidak mau keluar. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Tiap-tiap orang mesti merasakan sakaratul maut, sedangkan dia sudah merasakan sakaratul maut." Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali berfirman yang artinya, "Tidak ada di antara kamu sekalian kecuali mereka itu ke neraka dan surga, sedangkan dia pernah memasuki neraka." Dan Allah pun kembali berfirman yang artinya, "Dan tidaklah mereka itu dikeluarkannya keluar daripada surga. Siapakah yang mengeluarkan dia dari surga? Sedangkan Allah telah memberi wahyu kepada malaikat maut, tinggalkanlah dia yaitu Nabi Idris. Sesungguhnya aku telah memutuskan dia di zaman azali dahulu bahwa sesungguhnya dia, Nabi Idris, tergolong ahli dan penghuni surga." Dan Allah telah berfirman kepada Rasul-Rasulnya tentang kisah Nabi Idris dalam firman-Nya, dengan kata lain dan merujuk kepada firman-firman Allah dalam Al-Quran, bahwa Nabi Idris masih hidup sampai sekarang. Nomor 2. Nabi Isa alaihi salam. Nabi yang diyakini masih hidup lainnya adalah Nabi Isa alaihi salam. Ia adalah putra dari Maryam. Kisah kelahiran Nabi Isa alaihi salam diceritakan dalam surah Maryam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dia, Jibril berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk memberikan anugerah seorang anak laki-laki yang suci kepadamu." Dia, Maryam, berkata, "Bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki, padahal tidak pernah ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku dan aku bukan seorang pelacur?" Dia, Jibril, berkata, "Demikianlah. Tuhanmu berfirman, hal itu sangat mudah bagiku dan agar kami menjadikannya sebagai tanda kebesaranku bagi manusia dan rahmat dari kami. Hal itu adalah suatu urusan yang sudah diputuskan." Quran Surah Maryam, ayat 19-21. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Isa kepada kaum Bani Israel yang menyembah berhala. Ia mendapatkan sejumlah mukjizat untuk membuktikan kebenaran ajaran yang dibawanya. Kisah Nabi Isa alaihi salam yang melatar belakangi pendapat bahwa ia masih hidup hingga kini adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala
dalam surah Ali Imran ayat 55 dan surah An-Nisa ayat 157. Yang artinya, ingatlah, ketika Allah berfirman, "Wahai Isa, Aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku, serta menyucikanmu dari orang-orang yang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kami menghukum pula mereka, karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang menurut mereka menyerupai Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentangnya, pembunuhan Isa, selalu dalam keraguan-raguan terhadapnya. Mereka benar-benar tidak mengetahui siapa sebenarnya yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Jadi, mereka tidak yakin telah membunuhnya. Nomor 3. Nabi Ilyas alaihi salam. Nabi Ilyas alaihi salam adalah nabi yang terkenal gigih dalam berdakwah. Ia diutus untuk kaum Bani Israel yang menyembah berhala. Kerasulannya dikisahkan dalam Al-Quran Surah As-Saffat ayat 123-126. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk para rasul. Ingatlah, ketika dia berkata kepada kaumnya, 'Mengapa kamu tidak bertakwa, mengesahkan, dan menaati perintah Allah? Dialah Tuhan yang telah menciptakan kamu, Tuhan nenek moyangmu yang terdahulu.'" Imam Ibnu Katsir mengatakan dalam Pohas Al-Anbiya, Nabi Ilyas masih satu garis keturunan dengan Nabi Harun alaihi salam. Ada pendapat yang menyebut, ia adalah keturunan keempat dari Nabi Harun alaihi salam, dari Yasin bin Pinehas bin Eleazar bin Harun. Kisah yang menceritakan kehidupan akhir Nabi Ilyas alaihi salam adalah ketika didatangi malaikat maut yang hendak menjemput nyawanya. Mendengar hal itu, Nabi Ilyas alaihi salam bersedih dan menangis. Ia menyesal karena ketika ia meninggal, ia tidak bisa lagi berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara orang yang masih hidup masih boleh terus berzikir memujinya. Atas hal itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat maut untuk menunda pencabutan nyawa Nabi Ilyas alaihi salam, dan ia mendapat kesempatan berzikir sesuai dengan permintaannya. Nomor 4. Nabi Khidir alaihi salam. Nabi yang diyakini masih hidup lainnya adalah Nabi Khidir alaihi salam. Ia tidak termasuk 25 nabi dan rasul yang wajib kita imani. Kisah kehidupan Nabi Khidir alaihi salam diceritakan dalam Al-Quran tatkala ia bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Pertemuan keduanya termaktub dalam surah Al-Kahfi ayat 60-82. Diceritakan, Nabi Khidir alaihi salam mengajarkan tentang ilmu dan kebijaksanaan kepada Nabi Musa alaihi salam. Sumber yang menceritakan tentang asal-usul dan kisah lain tentang Nabi Khidir alaihi salam. Hal ini lantaran memunculkan pendapat bahwa Nabi Khidir alaihi salam masih hidup hingga saat ini. Tapi menurut beberapa ulama, mereka meyakini bahwa Nabi Khidir masih hidup karena banyak para ahli fiqh yang menyetujui pendapat ini. Juga disebutkan banyak didukung oleh banyak muslim yang mengaku atas nama Allah bahwa mereka melihat Nabi Khidir dengan mata kepala mereka sendiri. Adapun ulama-ulama yang meyakini Nabi Khidir masih hidup diantaranya As-Suyuti dalam Hasaish, Al-Hafiz Ibnu Hajar, Imam Nawawi Banten dalam Nur Az-Zalam, dan masih banyak lagi. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.